Nah, kenapa TikTok? Karena ya Gen Z nggak sih kita? Konten-konten pendek semacam itu, kalau misalkan terus-terus dikonsumsi, itu tidak baik dan tidak sehat juga. Apalagi Reels semacam TikTok, WA Story dan lain sebagainya. Banyaklah penelitian-penelitian yang membicarakan masalah tidak baiknya, baik dari sisi neuroscience ataupun dari sisi-sisi yang lain. Silahkan bagi teman-teman ini nanti pemirsa Kabaran di bulan Ramadan ini, saya tantang teman-teman untuk puasa media sosial juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabaran. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang media sosial itu menjadikan kita itu teman atau musuh di bulan Ramadan. Eh, Tujuan dari podcast kali ini adalah untuk memberikan informasi tentang pengalaman-pengalaman kita pribadi di kehidupan sehari-hari selama bulan Ramadan. Gitu. Jadi kita kedatangan narasumber yang sangat terhormat, Bapak. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Oh iya, perkenalkan saya Deli Lutfi, saya dosen ilmu komunikasi. Saya apalagi ya? Hamba Allah. Hamba Allah. Oke. Saya punya 3 anak. Jadi saya masih muda kalau ngerasanya ya. Nggak tahu mungkin dibanding teman-teman sudah tua, tapi saya merasa masih muda. Saya juga sehari-hari mendesain selain daripada mengajar. Jadi itu kesibukan di luar mengajar. Paling gitu, Kang. Baik. Boleh dimulai sesi tanya jawabnya, Oh, Bapak? silahkan. Boleh. Mantap. Kita mulai dulu ya pertanyaannya. Menurut Bapak sendiri itu media sosial tuh selama bulan Ramadan tuh bikin Bapak nambah semangat atau bikin malah Bapak nambah down? Sebenarnya kalau media sosial itu kan luas ya, secara genre, kemudian secara karakteristiknya dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri, kalau misalkan bermain media sosial, saya bukan orang yang termasuk dijajah oleh media sosial ya. Kan banyak dari sebagian orang yang ketergantungan lah ya, sudah terjajah hari-harinya oleh media sosial, yang ketika misalkan tidak buka media sosial dalam sehari itu gatal dan lain sebagainya. Kayak afdol gitu ya. Kayak nggak afdol. Nah, saya bukan termasuk orang itu. Jadi ketika misalkan apakah media sosial itu bisa membuat saya down atau semangat dan lain sebagainya, saya tidak merasakan dampak itu. Namun dalam beberapa waktu, misalkan dalam beberapa kasus, kadang media sosial, katakanlah saya buka Instagram, kadang suka malas juga ya kalau misalkan terlalu banyak berita-berita yang mengganggu saya. Misalkan seperti berita Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja atau kecelakaan, itu berpengaruh gitu terhadap saya di hari itu. Oke Pak, aku mau tanya lagi. Menurut Bapak pribadi, media sosial itu menjadikan Bapak memberikan pembelajaran atau dampak dari drama gosip-gosip gitu? Kalau kita bicara dulu dari awal ya. Jadi saya pertama kali mengenal media sosial itu di tahun 2004-2005. Oh, udah lama ya? Udah lama, itu baru Friendster. Kalau media sosial yang dimaksud semacam itu ya. Kemudian sebelumnya memang sudah ada, waktu SMA atau SMP itu ada yang namanya MIRC. MIRC itu semacam aplikasi chat yang di internet. Kita berbicara dengan orang asing dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ke Friendster, setelah Friendster baru ke Facebook. Facebook itu mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2005-2006 lah, saya lupa lagi. Nah, ketika masuk
saya buat akun Iya. dan lain sebagainya. Ketika saya sudah punya akun, saya mengenal banyak orang akhirnya melalui si Facebook tersebut. Facebook itu pada waktu itu lagi tren-trennya kan. Di sana ada mulai ada fans page. Jadi orang itu bisa menggunakan fans page-nya itu untuk berkelompok, mendiskusikan sesuatu dan Bikin lain. grup gitu Bikin ya. grup ya, Iya. semacam itu. Nah, ada beberapa fanspage yang memang saya ikuti untuk pengetahuan saya, misalkan untuk fanspage diskusi-diskusi tertentu dan lain sebagainya. Jadi, kalau apakah media sosial itu bagi saya pribadi khususnya itu memang memberi dampak positif. Nah, di awal. Kenapa? Karena eranya berubah. Ternyata media sosial di awal itu yang kita bisa tahu yang baru. Mungkin karena perkembangannya begitu cepat dan begitu luas ya, sehingga segala ada sekarang di media sosial itu. Iya, mau dari yang baik, yang buruk, yang edan-edanan, sekarang tersedia gitu. Tinggal posisi kitanya memilih. Nah, makanya semenjak saat itu juga saya tidak terlalu intens lah ya di media sosial, karena kok ketika ngobrol, ketika komen dan lain sebagainya tidak semenyenangkan dahulu. Mungkin juga umur berpengaruh ya. Tetapi apakah media sosial bisa menjadi media pembelajaran? Bisa, tentu saja bisa, karena media sosial itu seperti pisau. Kalau misalkan dipakai jahat bisa, dipakai kebaikan bisa gitu. Tinggal kitanya. Cuman ya lebih banyaknya, makanya yang penting dari media sosial itu adalah sadar diri. Ya, dan kita juga harus ngerti gitu ya. Cara menilai yang baik sama yang buruk itu yang mana gitu. Ya. Menurut Bapak, notifikasi dari grup WA yang suruh menyemangati untuk puasa gitu, menurut Bapak itu penting atau enggak? Dari grup tuh. Grup WA menyemangati puasa teh, misalkan, ayo puasa. Iya gitu. Sampai maghrib. Ya betul. Jangan batal. Gitu. Nah, kebetulan saya juga termasuk orang yang tidak banyak bergumul atau tidak banyak memperhatikan WA. Jadi kalau misalkan sebagian teman-teman mungkin sudah tahu atau sudah saya beritahu bahwa kalau saya dihubungi slow respon. Kenapa? Karena memang dalam beberapa waktu itu saya tidak nyentuh HP gitu. Bukan karena tidak mau nyentuh HP, tetapi karena memang pekerjaan saya bukan di HP, sehingga saya lebih fokus ke misalkan di laptop dan lain sebagainya. Mungkin di laptop juga ada WA ya sebenarnya. Kan notifnya muncul gitu muncul. Nah, saya itu sudah mengabaikan. Saya suka bilang ke notif itu, sebentar ya, saya lagi kerja. Jadi tahu dengar atau enggak. Mudah-mudahan dengar gitu. Nah, kalau misalkan himbauan dari ayo besok puasa dan lain sebagainya penting atau tidak, sebenarnya kalau nanyanya ke saya pribadi, bagi saya pribadi bisa penting bisa tidak gitu. Tetapi kalau misalkan untuk sebagian orang mungkin itu menjadi penting ya. Kenapa? Karena sebagian orang mungkin butuh disemangati untuk itu. Iya betul. Butuh diingatkan untuk itu. Tetapi khususnya bagi saya yang sudah memasuki tahap ini, tidak terlalu penting di WA, ayo besok puasa dan lain sebagainya, tidak. WA bagi saya hanya media untuk saling berhubungan saja, bertukar informasi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau ingin istilahnya membaca sesuatu mungkin tidak terlalu banyak di WA sekarang. Gitu. Oke, Bapak. Menurut Bapak, kalau misalkan di bulan puasa ini, Bapak tuh lebih sering dapet kayak informasi-informasi tentang bulan puasa tuh di media sosial apa? Kan banyak tuh. Ada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, banyak. Informasi seperti apa, Wak, maksudnya? Maksudnya kayak konten-konten tentang Ramadan lah, kayak buka jam segini kayak gitu. Oh, saya masih termasuk yang
mungkin kalau untuk tahu jam waktu buka, misalkan saya lihat di Google, ketik jadwal adzan maghrib, masih seperti itu. Kalau di misalkan lagi sahur, jadwal adzan subuh, hanya itu saja gitu. Tapi kalau buat tontonannya Bapak tentang kayak misalkan yang viral-viral tentang Ramadan gitu, kayak ide buka puasa kayak gitu, Bapak nontonnya di mana? Ide buka puasa seperti apa? Ya, Coba misalkan coba kasih cara tahu. membuat es buah misalkan, atau cara apa, sholat raweh gitu, yang lagi random kayak gitu. Kalau misalkan informasi sekitar bulan puasa, sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti juga, Wak. Jadi kalau misalkan contohlah makanan ya. Kalau masalah makanan, saya kan udah menikah ya, tinggal serahkan kepada istri. Jadi biar istri atau siapapun nanti yang menentukan apa menunya. Karena saya termasuk juga bukan orang yang rewel urusan makanan ya. Oh iya. Terus kalau misalkan mau tontonan, nah paling saya itu kalau tontonan misalkan di Ramadan nih, Ya. Kan banyak tuh di channel-channel YouTube, Ya. Itu yang memperlihatkan program-program puasa ya, program-program sahur, misalkan seperti program-program religi, escape misalkan, membahas dan lain sebagainya. Nah paling itu saja saya menikmati tontonan dari program-program yang semacam itu. Berarti beda banget ya Pak kita. Ternyata Bapak di YouTube. Kalau aku pribadi, aku lebih sering lihat video-video itu di TikTok sih. Nah, kenapa TikTok? Karena ya Gen Z nggak sih, kita sering banget scroll TikTok, kayak kalau nggak scroll tuh kayak nggak afdol gitu. Iya. Kayak bosen. Coba berapa lama TikTok videonya? Ya 30 menit, 30 detik ya, 30 detik tuh. 30 detik. Nah, lihat apa 30 detik untuk Ramadan? Kadang tuh kita tuh kayak, apa ya, hal yang berguna pun kadang kita tonton gitu Pak. Kayak kadang misal kayak ada orang yang lagi motong bawang, padahal kayak konten setakat potong bawang, tapi itu kita tonton sampai full. Kayak gitu doang. Nah, kalau misalkan waktu misalkan nonton TikTok untuk inspirasi, itu untuk membunuh waktu di bulan Ramadan atau untuk apa? Sebenarnya untuk ngisi sih Pak. Untuk ngisi. biar cepat buka. Iya betul. Sebenarnya kalau ini saya kasih tahu ya, Wak, ya. Konten-konten pendek semacam itu, kalau misalkan terus-terus dikonsumsi, itu tidak baik dan tidak sehat juga. Oh gitu ya. Apalagi reels semacam TikTok, WA Story dan lain sebagainya. Banyaklah penelitian-penelitian yang membicarakan masalah tidak baiknya, baik dari sisi neuroscience ataupun dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, sebenarnya momen Ramadan ini harusnya digunakan untuk itu. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang ketagihan dengan scroll media sosial, TikTok, Instagram atau apapun, itu justru coba deh latih hari ini puasanya, jangan menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, tetapi juga menahan TikTok, menahan media sosial lainnya. Coba saja dari subuh sampai maghrib untuk tidak bermain media sosial. Berarti perkuat ibadah gitu ya Pak? Bisa seperti itu. Jadi otomatis seperti ini ya. Ketika kebiasaan kita beralih, maka kita akan mencari kebiasaan yang lainnya. Contoh misalkan, biasanya waktu itu kalau misalkan setiap harinya suka bermain TikTok, rebahan scroll TikTok atau Instagram dan lain sebagainya. Ketika misalkan dilarang scroll TikTok dan Instagram, pasti waktu akan mencari hal yang lain untuk menggantikan itu. Nah, sekarang misalkan teman-teman yang sudah kecanduan lah kalau bahasa saya ya, atau sudah tidak bisa lepas dari media sosial, coba di bulan Ramadan ini bisa itu digunakan untuk melatih itu. Sehingga tidak ketergantungan, tidak scroll terus. Bisa jadi saya pernah merasakan bahwa ketika scroll itu tidak terasa waktu itu. 2 jam, 3 jam. Tahu-tahu buka gitu. Ya, begitulah tamat puasanya. Tiba-tiba udah buka. Begitu. Jadi silakan bagi teman-teman ini nanti pemirsa Kabaran mencoba untuk di bulan Ramadan ini
saya tantang teman-teman untuk puasa media sosial juga. Oke, ditantang oleh Pak Deli. Bapak pernah ngerasa capek nggak selama puasa? Paling haus dan lapar. Capek iman gitu Pak, pernah nggak? Begini, saya dari awal puasa Ya. itu punya pengalaman berbeda-beda tergantung umurnya gitu. Iya benar. Tergantung umurnya. Sebenarnya pernah saya pada fase bahwa puasa itu, aduh saya puasa jadi kayak beban gitu puasa teh. Duh besok kalau puasa harus sambil kuliah gimana dan lain sebagainya. Capek, aduh males. Gitu jadi malas, sehingga saya milih kuliah atau milih puasa. Makanya waktu semester awal saya itu masuk semester 1 itu pas seminggu sebelum Ramadan. Jadi Ramadan itu masuk kuliah. Iya. Nah, selama Ramadan itu saya tidak masuk kuliah. Waduh. Dan nilainya itu berdampak kan, baru masuk, nggak masuk kuliah, ya nilainya jelek. Otomatis. Nah, kenapa? Karena saya harus jalan, rumah saya di Panjailekan, kuliah saya di UIN waktu itu. Jalan cukup lumayan lah ya, sekitar 20 menit atau 30 menit. Jauh banget ya. 20 menit lah ya ke kampus itu. Dari Panjailekan, saya harus jalan mikir, lagi puasa, jalan. Di pikiran saya waktu itu adalah capek, malas, dan lain sebagainya. Es buah. Dan saya nggak mau batal. Iya. Kalau yang punya prinsip tinggal batal kan mungkin gampang ya. Gampang. Tapi saya nggak mau batal, akhirnya saya lebih milih lebih baik saya tidur aja. Nah itu yang membuat malas. Tapi pada tahap ini saya jadi mikir gini, ternyata puasa itu kita itu bisa menjadi lebih tidak terganggu gitu. Kalau dulu itu kan kita direpotkan mikir harus makan di mana, harus minum apa. Saya perokok misalkan, saya harus ngerokok di sela-sela jam belajar. Kalau sekarang kan nggak usah mikirin itu. Iya benar. Jadi sebenarnya puasa itu meringankan pikiran bagi saya hari ini. Tidak usah mikirin makan, minum, dan merokok. Gitu. Kalau aku pribadi sih, aku kadang nahannya tuh kayak males gitu nih. Males karena kayak puasa tuh kayak nggak makan gitu, kayak lemes gitu. Bawahnya tuh kayak pengen tidur dari pagi sampai buka gitu. Ya, setuju. Males ngapain-ngapain itu. Mungkin pada fase ini waktu mengalami itu gitu. Nanti mungkin akan berbeda lagi di Ramadan yang selanjutnya. Kedepannya gitu ya. Selanjutnya pasti berubah, namanya manusia itu. Baik. Nikmati sajalah sekarang prosesnya. Oke, Bapak tuh tipe orang yang ngehindarin konten yang bikin Bapak nggak nyaman puasa, atau bahkan konten yang nggak nyaman pun Bapak save walaupun itu buat jadi hiburan. Bapak tipe yang mana tuh? Kalau nggak nyamannya seperti apa nih? Ya kayak misal lagi puasa, kontennya tuh yang berbau nggak baik gitu. Nggak baik teh, misalkan gadis-gadis seksi, misal seperti misal, kan nggak makanan kan bagi sebagian orang mungkin kalau makan lihat gambar makanan ketika puasa nggak nyaman bagi sebagian orang. Iya mungkin. Nah kalau misalkan konten-konten yang nggak baik dalam arti plus dan lain sebagainya yang bisa merusak otak, yang bisa membangkitkan hasrat. Betul. Ya memang saya cenderung menghindari, bukan hanya dari konten di media sosial ya. Karena kan kita tuh nggak bisa milih ya. Kadang apa yang kita lihat di media sosial itu dan muncul gitu ya. Dan muncul, dan seksi setiap orang mungkin beda-beda. Mungkin bagi setiap orang ini biasa dan lain sebagainya. Tapi bagi saya wow gitu. Wow. Contoh saja kalau saya suka nonton film nih di Ramadan. Pada waktu itu saya nonton film, dan di film Eropa biasanya ada adegan ciuman, itu sudah biasa. Ada adegan sebagian adegan seks meskipun tidak full gitu ya. Nah itu saya berusaha hindari, jadi kayak nonton film horor gini dulu. Skip gitu ya Pak? Nggak di skip, malas jauh gini. Tapi sambil gini ya Pak? Atau memalingkan muka. Kalau misalkan ada di film adegan-adegan seperti itu. Nah itu enaknya bulan puasa teh, kita jadi terkontrol gitu. Kalau di luar bulan puasa mungkin wah gitu ya. Begitu. Pak, kasih satu tips biar kita tuh selama menjalankan bulan Ramadan itu bisa tetap semangat,
kuat? Satu tips saja. Apa dari Bapak? Tips untuk kalau Ramadan biar semangat, biar kuat. Biar mental tetap sehat. Nah, ini pertanyaan sulit. Tips. Tips. biar kalau misalkan biar kuat, sebenarnya manusia itu kuat untuk tidak makan, tidak minum dalam beberapa jam gitu kan. Tetapi kalau misalkan yang di teman-teman mungkin ada yang terganggu ketika puasa itu malasnya, ya namanya ibadah ya. Iya. Kalau benar, ada rajinnya, ada malasnya, ada malasnya dan lain sebagainya. Tipsnya paling pikirin aja kalau nanti juga buka lah, tenang. Nggak akan sampai 1 tahun puasa itu, tenang. Kita aja kan selama di dalam kandungan 9 bulan nggak makan kan ya? Nggak makan dalam arti begini, tapi dari ibu gitu ya, dapat nutrisinya. Tenang aja lah. Kembali ke fitrah lah kalau puasa. Kembali ke fitrahnya mas. Tenang. Jadi caranya adalah di pikiran. Kita kan kadang kenapa kalau misalkan kita sedang puasa ada yang makan kita suka pengen gitu. Bahasa Sunda nama kabita gitu. Kenapa harus tergiur dengan itu gitu. Tenang aja, nanti juga maghrib bukalah, kalem gitu. Kalem. Nah, justru di sana. Jadi intinya puasa itu bukan hanya secara fisik dikendalikan, tetapi secara non fisik, baik itu pikiran, baik itu hati, perasaan hati dan lain sebagainya, hawa nafsu itu juga dikendalikan. Nah, justru yang harus dikendalikan adalah yang non fisiknya, supaya fisiknya mengikuti gitu. Ini pengalaman yang tidak didapatkan di 11 bulan lainnya ya, cuma di Ramadan doang yang dengan keistimewaannya membuat kita untuk tidak terlalu banyak pikiran gitu. Baik itu memikirkan makan, memikirkan minum, memikirkan hawa nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Ini bulan puasa doang gitu. Meskipun ya kadang di waktu-waktu buka kita disibukkan dengan tajil atau cari war tajil dan lain sebagainya, atau ngabuburit, atau misalkan di akhir mau Ramadan lebaran gitu. Kita disibukkan dengan bagaimana ini harus baru dan lain sebagainya. Tapi esensinya bagi teman-teman justru bulan Ramadan ini bisa dijadikan buat teman-teman untuk lebih reflektif. Kalau media sosial membuat teman-teman reaktif, maka Ramadan ini membuat teman-teman reflektif. Reaktif itu adalah ketika kita distimuli atau dirangsang untuk melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu tanpa banyak berpikir. Sedangkan reflektif adalah perenungan yang mendalam. Nah, kaitannya dengan media sosial di bulan Ramadan, media sosial itu merangsang kita untuk terus reaktif. Karena itu yang diinginkan oleh media sosial. Melalui notifikasi, melalui media sosial, love gitu, tombol love, tombol like, dan lain sebagainya. Kita diukur dengan hal-hal tersebut, tetapi kita melupakan hal yang esensi dari sebuah sosial, yaitu adalah reflektif, perenungan-perenungan di sosial. Jadi ketika kita melihat sosial, kenapa ya waktu kalau duduk kakinya disilang, itu kan punya makna gitu ketika di dunia sosial. Kenapa ya waktu pakai baju koko, atau misalkan kenapa ya teman kita pakai kalau misalkan jalan suka nunduk, kita tidak sering memikirkan itu. Kita kayak nggak ngerti gitu ya Pak. Ya, nah padahal di sekitar kita itu banyak hal yang bisa kita nikmati, banyak hal yang bisa kita pikirkan, sehingga media sosial itu media sosial itu mencerminkan, menggambarkan teman kita yang tidak sebenarnya. Dia
teman kita yang selalu tertawa, teman kita yang punya banyak uang, yang keren dan lain sebagainya. Tapi itu hanya di media sosial. Tapi kenyataannya kan tidak selalu keren, tidak selalu banyak kadang uang. juga media sosial tuh bisa jadi musuh kita. Nah, kalau misalkan hal-halnya tuh berbau negatif gitu ya kan. Nah, makanya Ramadan ini jadi kesempatan buat teman-teman khususnya terkait dengan media sosial untuk bisa mengurangi atau mengendalikan diri supaya tidak terlalu tenggelam di media sosial. Sehingga kita sebagai khususnya anak muda, remaja yang lagi ranum-ranumnya, yang lagi merekah-rekahnya, bisa menikmati hidup, bisa memikirkan hidup, dan bisa menjalani hidup. Jangan sampai kita menjalani hidup didikte oleh algoritma, oleh ruang-ruang virtual yang sebenarnya tidak ramah buat kita. Begitu. Oke, baik. Sekian podcast hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast kabaran berikutnya. Dadah. Yeay.